Tahukah kamu, ada satu kerajaan di tanah Jawa yang lahir bukan dari perebutan tahta, tetapi dari pengkhianatan dan kesetiaan yang tipis batasnya? Kerajaan itu bernama Pajang, jembatan sejarah yang menentukan runtuhnya Demak dan bangkitnya Mataram. Selamat datang di Naninu Story, tempat kisah-kisah lama kembali hidup. Di channel ini, kita akan menyusuri jejak sejarah, legenda, dan cerita rakyat Nusantara yang penuh makna, pengorbanan, dan pelajaran hidup. Dengarkan hingga akhir, karena setiap cerita selalu menyimpan rahasia masa lalu yang tak banyak diketahui. Langit Demak pagi itu tampak kelabu, seolah ikut berduka atas nasib kerajaan besar yang pernah menjadi cahaya Islam di tanah Jawa. Angin laut berembus pelan, membawa kabar duka dari istana. Sultan Trenggana, Raja Besar Demak yang disegani, telah wafat di medan perang. Kepergiannya meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya bagi rakyat, tetapi juga bagi masa depan kerajaan itu sendiri. Sepeninggal sang sultan, Demak tak lagi berdiri kokoh seperti dahulu. Tahta yang kosong menjadi rebutan para bangsawan dan keturunan raja. Perselisihan berubah menjadi intrik, dan intrik menjelma menjadi pertumpahan darah. Saudara melawan saudara, kerabat saling mencurigai, sementara rakyat hanya bisa menyaksikan kejayaan Demak perlahan runtuh dari balik dinding istana. Di tengah kekacauan itu, muncul sosok yang kelak mengubah arah sejarah Jawa. Ia adalah Jaka Tingkir, seorang bangsawan muda yang dikenal bijak, tangguh, dan setia. Sebagai menantu Sultan Trenggana, Jaka Tingkir sebenarnya memiliki peluang besar untuk ikut dalam perebutan tahta. Namun hatinya menolak jalan itu. Ia melihat bahwa ambisi hanya akan membawa kehancuran yang lebih besar. Jaka Tingkir memilih mengabdi, bukan menguasai. Ia berusaha menenangkan para bangsawan, menasihati agar perselisihan diselesaikan dengan musyawarah. Namun suara kebijaksanaan tenggelam oleh gemuruh pedang dan dendam yang membara. Demak telah terlanjur retak, dan retakan itu tak mudah disatukan kembali. Malam demi malam, Jaka Tingkir merenung di serambi istana. Ia menyadari bahwa jika terus bertahan di Demak, dirinya hanya akan terseret dalam pusaran konflik yang tak berujung. Dengan berat hati, ia memutuskan untuk meninggalkan pusat kekuasaan. Keputusan itu bukan bentuk pelarian, melainkan langkah untuk menyelamatkan harapan yang tersisa. Dengan diiringi beberapa pengikut setia dan restu para ulama, Jaka Tingkir meninggalkan Demak secara diam-diam. Ia menatap istana untuk terakhir kalinya, mengenang kejayaan yang pernah berdiri megah. Dalam hatinya, ia bersumpah akan membangun negeri baru yang berlandaskan keadilan, ketentraman, dan kebijaksanaan. Perjalanan itu membawanya menuju sebuah wilayah subur di pedalaman Jawa, Pajang. Tanah itu belum dikenal sebagai pusat kekuasaan, namun menyimpan potensi besar. Di sanalah takdir baru menanti Jaka Tingkir. Tanpa disadari, kepergiannya dari Demak menandai berakhirnya satu zaman, sekaligus awal lahirnya sebuah kerajaan baru. Demak mungkin telah meredup, tetapi dari reruntuhannya, cahaya baru perlahan mulai menyala. Cahaya yang kelak dikenal sebagai Kerajaan Pajang. Fajar baru menyingsing ketika Jaka Tingkir dan rombongannya meninggalkan tanah Demak sepenuhnya. Jalan tanah yang mereka lalui masih basah oleh embun pagi, sementara di belakang, bayang-bayang kejayaan Demak perlahan menghilang. Setiap langkah terasa berat, sebab yang ditinggalkan bukan sekadar istana, melainkan kenangan, pengabdian, dan harapan yang pernah ditanamkan di sana. Perjalanan menuju pedalaman Jawa bukanlah hal mudah. Hutan lebat, sungai yang meluap, serta jalan terjal menjadi ujian kesabaran dan keteguhan hati. Namun Jaka Tingkir tak pernah ragu. Di sepanjang perjalanan, ia kerap berhenti untuk berbincang dengan rakyat kecil yang mereka temui.
Dari para petani dan pedagang, ia mendengar keluhan tentang pajak yang mencekik, keamanan yang rapuh, serta kerinduan akan pemimpin yang adil. Kata-kata itu semakin menguatkan tekadnya untuk membangun negeri yang berpihak pada rakyat. Pada suatu malam, rombongan beristirahat di tepi hutan bambu. Di bawah cahaya api unggun, Jaka Tingkir mengumpulkan para pengikutnya. Ia tidak berbicara tentang tahta atau kekuasaan, melainkan tentang tanggung jawab. Ia menegaskan bahwa perjalanan mereka bukan untuk mencari kemuliaan pribadi, tetapi untuk menata kehidupan yang lebih damai. Kata-katanya menumbuhkan rasa hormat dan kesetiaan yang semakin dalam di hati para pengikutnya. Setelah berminggu-minggu perjalanan, mereka akhirnya tiba di wilayah Pajang. Tanah itu terbentang luas dengan sawah hijau yang dialiri sungai-sungai jernih. Penduduknya hidup sederhana, namun penuh keramahan. Mereka menyambut Jaka Tingkir bukan sebagai bangsawan, melainkan sebagai tamu yang membawa harapan. Perlahan, Jaka Tingkir mulai menetap dan berbaur dengan masyarakat setempat. Di Pajang, Jaka Tingkir membangun hubungan erat dengan para tokoh adat dan ulama. Ia belajar memahami adat setempat, menghormati tradisi, dan menanamkan nilai-nilai keislaman dengan cara yang bijaksana. Kehadirannya membawa ketentraman, sengketa kecil diselesaikan dengan musyawarah, dan keamanan wilayah perlahan terjaga. Kabar tentang kepemimpinan Jaka Tingkir yang adil dan tegas segera menyebar ke wilayah sekitar. Para prajurit bekas Demak, pedagang, hingga bangsawan kecil mulai berdatangan dan menyatakan kesetiaan. Pajang yang semula sunyi perlahan berubah menjadi pusat aktivitas dan harapan baru. Dalam kesunyian malam Pajang, Jaka Tingkir sering memandang langit dan merenungi takdir. Ia tahu bahwa jalan yang ditempuh masih panjang dan penuh tantangan. Namun di tanah ini, ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan di Demak. Ketenangan dan keyakinan. Pajang bukan sekadar tempat pelarian, melainkan tanah kelahiran masa depan. Di sanalah benih sebuah kerajaan mulai ditanam. Tanpa gemerlap istana, tanpa dentang mahkota, Jaka Tingkir menapaki langkah awal menuju takdir besarnya. Pajang perlahan bangkit, dan bersama kebangkitan itu, sejarah baru Jawa mulai ditulis. Pajang tak lagi sekedar tanah persinggahan. Hari demi hari, wilayah itu tumbuh menjadi pusat kehidupan baru. Sawah-sawah yang dulu sunyi kini ramai oleh petani, pasar-pasar kecil mulai berdiri, dan para pendatang terus berdatangan membawa harapan akan kehidupan yang lebih baik. Semua perubahan itu berawal dari satu sosok, Jaka Tingkir. Kepemimpinannya yang adil dan tegas membuat rakyat Pajang menaruh kepercayaan penuh. Ia tak memerintah dari singgasana, melainkan dari tengah masyarakat. Setiap persoalan didengarnya dengan saksama, setiap keputusan diambilnya dengan musyawarah. Pajang pun menjadi wilayah yang tentram, berbeda jauh dari kekacauan yang melanda Demak. Para ulama dan tokoh adat melihat bahwa Pajang membutuhkan kepemimpinan yang sah dan kuat. Tanpa raja, ketentraman yang tercipta bisa runtuh sewaktu-waktu. Maka diadakanlah pertemuan besar di pendopo utama. Ulama, bangsawan, prajurit, dan perwakilan rakyat berkumpul untuk membicarakan masa depan Pajang. Dalam pertemuan itu, nama Jaka Tingkir disebut berulang kali. Namun ia sendiri menundukkan kepala, merasa belum pantas menerima mahkota. Ia masih mengingat pahitnya perebutan tahta di Demak. Baginya, kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah awal kehancuran. Namun para ulama meyakinkannya bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah, bukan ambisi. Setelah melalui perenungan dan doa panjang, Jaka Tingkir akhirnya menerima keputusan itu. Pada hari yang telah ditentukan, Pajang menggelar upacara penobatan sederhana namun hikmat. Tidak ada kemewahan berlebihan, hanya doa-doa yang mengalun dan harapan yang menguat di setiap hati. Di hadapan rakyat dan para pemuka agama, Jaka Tingkir dinobatkan sebagai raja dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Gelar itu menandai babak baru dalam hidupnya. Dari seorang pengabdi Demak, ia kini menjadi pemimpin sebuah kerajaan baru.
sorak rakyat menggema bukan karena kekuasaan, melainkan karena keyakinan akan masa depan yang lebih baik. Sebagai Sultan Hadiwijaya, ia segera menata pemerintahan. Pajang dijadikan pusat kekuasaan Islam di Jawa, menggantikan Demak yang kian meredup. Ia mengangkat pejabat berdasarkan kemampuan dan kesetiaan, bukan keturunan semata. Hukum ditegakkan dengan adil dan keamanan dijaga tanpa menindas rakyat. Istana Pajang mulai dibangun sebagai simbol persatuan, bukan kemegahan. Di sana, Sultan Hadiwijaya sering mengadakan pengajian dan musyawarah terbuka. Rakyat merasa dekat dengan rajanya, dan rasa percaya itu menjadi fondasi kuat bagi kerajaan. Malam setelah penobatan, Sultan Hadiwijaya berdiri di pendopo istana, menatap langit Pajang yang bertabur bintang. Ia sadar bahwa mahkota di kepalanya bukanlah puncak perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab besar. Pajang telah lahir sebagai kerajaan, dan di tangannya terletak masa depan tanah Jawa. Sejarah pun mencatat hari itu sebagai awal berdirinya Kerajaan Pajang, sebuah kerajaan yang lahir dari kesetiaan, kebijaksanaan, dan harapan akan kedamaian. Sejak penobatan Sultan Hadiwijaya, Kerajaan Pajang tumbuh dengan pesat. Dari sebuah wilayah pedalaman yang tenang, Pajang menjelma menjadi pusat kekuasaan yang disegani di tanah Jawa. Keamanan terjaga, hukum ditegakkan dengan adil, dan rakyat merasakan ketentraman yang lama hilang sejak runtuhnya Demak. Di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya, Pajang memasuki masa keemasannya. Sultan Hadiwijaya dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan tegas. Ia tidak memerintah dengan tangan besi, melainkan dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Setiap pagi, ia kerap turun ke tengah rakyat, mendengar keluhan petani, pedagang, dan prajurit. Dari pertemuan-pertemuan itulah kebijakan kerajaan dirumuskan, selalu berpihak pada kepentingan bersama. Bidang pertanian menjadi perhatian utama. Sungai-sungai diperbaiki alirannya, bendungan dan irigasi dibangun untuk memastikan sawah tetap subur sepanjang tahun. Hasil panen melimpah, lumbung kerajaan penuh, dan rakyat terhindar dari kelaparan. Pajang dikenal sebagai negeri yang makmur, tempat di mana kerja keras rakyat dihargai. Perdagangan pun berkembang pesat. Letak Pajang yang strategis membuatnya menjadi penghubung jalur dagang dari pesisir ke pedalaman. Para pedagang dari berbagai daerah datang membawa rempah, kain, dan hasil bumi. Pasar-pasar ramai, dan Pajang memperoleh kekayaan tanpa harus menindas rakyatnya dengan pajak berlebihan. Dalam bidang keagamaan, Pajang menjadi pusat penyebaran Islam yang damai. Para ulama dihormati dan dilibatkan dalam pemerintahan. Pengajian dan pesantren tumbuh di berbagai wilayah. Islam diajarkan dengan pendekatan budaya, selaras dengan tradisi Jawa yang telah mengakar kuat. Perpaduan itu menciptakan harmoni antara keyakinan dan adat. Militer Pajang pun tak kalah kuat. Prajurit dilatih dengan disiplin tinggi, namun selalu diingatkan bahwa senjata hanya digunakan untuk menjaga keamanan, bukan menebar ketakutan. Kekuatan militer ini membuat para adipati di Jawa Tengah dan sekitarnya memilih menjalin hubungan baik dengan Pajang, mengakui kepemimpinan Sultan Hadiwijaya. Istana Pajang menjadi pusat budaya dan musyawarah. Seni tari, gamelan, dan sastra berkembang pesat. Babat dan kisah-kisah kepahlawanan ditulis untuk diwariskan kepada generasi berikutnya. Pajang bukan hanya kuat secara politik, tetapi juga kaya akan nilai budaya dan spiritual. Namun di balik kejayaan itu, Sultan Hadiwijaya tetap rendah hati. Ia sadar bahwa kekuasaan bersifat sementara. Dalam setiap doa malamnya, ia memohon agar Pajang dijauhkan dari kesombongan yang pernah menghancurkan Demak. Ia bertekad menjaga persatuan dan menghindari konflik yang bisa merusak negeri. Masa keemasan Kerajaan Pajang menjadi tonggak penting dalam sejarah Jawa. Negeri itu berdiri sebagai simbol keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan.
Di bawah langit Pajang yang damai, rakyat hidup tentram, dan sejarah mencatat bahwa pernah ada sebuah kerajaan yang berjaya karena keadilan, bukan karena ketakutan. Kejayaan Kerajaan Pajang tak terlepas dari kesetiaan para pengikut Sultan Hadiwijaya. Di antara banyak tokoh yang berjasa, nama Ki Ageng Pemanahan menempati tempat istimewa. Ia adalah sosok yang setia sejak masa awal berdirinya Pajang, seorang prajurit sekaligus penasehat yang dikenal jujur, berani, dan tak pernah goyah dalam pengabdian. Suatu hari, Sultan Hadiwijaya memanggil Ki Ageng Pemanahan ke istana. Di pendapa yang tenang, sang sultan menyampaikan rasa terima kasihnya atas jasa dan kesetiaan yang telah diberikan. Namun penghargaan itu bukan sekedar pujian. Sultan Hadiwijaya telah menyiapkan hadiah besar yang kelak mengubah arah sejarah Jawa. Sebagai anugerah kerajaan, Sultan Hadiwijaya menghadiahkan sebuah wilayah luas bernama Mataram kepada Ki Ageng Pemanahan. Wilayah itu masih berupa hutan belantara, jauh dari kata makmur. Banyak yang mengira hadiah itu hanyalah tanah kosong tanpa nilai. Namun Ki Ageng Pemanahan menerimanya dengan penuh syukur, meyakini bahwa setiap amanah dari raja mengandung makna besar. Dengan tekad kuat, Ki Ageng Pemanahan berangkat menuju Mataram bersama keluarga dan pengikut setianya. Mereka membuka hutan, membangun pemukiman, dan mengolah tanah dengan kerja keras. Perlahan, wilayah yang dahulu sunyi mulai hidup. Sawah dibuka, ladang ditanami, dan sungai dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Di Mataram, Ki Ageng Pemanahan memerintah dengan bijaksana. Ia menanamkan nilai kesetiaan kepada Pajang dan selalu mengajarkan bahwa tanah Mataram adalah bagian dari kerajaan Pajang. Rakyat hidup tentram, merasa dilindungi dan dihargai. Dalam waktu singkat, Mataram tumbuh menjadi wilayah yang makmur dan kuat. Namun di balik ketenangan itu, benih masa depan mulai tumbuh. Putra Ki Ageng Pemanahan, Danang Sutawijaya, tumbuh menjadi pemuda tangguh dan cerdas. Ia belajar ilmu keprajuritan dan kepemimpinan sejak dini. Kesetiaannya kepada Sultan Hadiwijaya tak diragukan, namun ambisi dan keberaniannya perlahan membentuk karakter seorang pemimpin besar. Sultan Hadiwijaya sendiri melihat perkembangan Mataram dengan rasa bangga. Ia menganggap Mataram sebagai benteng kuat Pajang di wilayah pedalaman. Namun ia tak pernah menyangka bahwa hadiah itu kelak menjadi awal perubahan besar. Seperti api kecil yang tersembunyi di balik abu, kekuatan Mataram terus membesar, menunggu waktu untuk menyala. Bab ini menandai titik penting dalam sejarah kerajaan Pajang. Hadiah tanah Mataram bukan hanya bentuk penghargaan, tetapi juga awal dari rangkaian peristiwa yang akan menentukan nasib Pajang di masa depan. Dari hutan belantara, sebuah kekuatan baru perlahan lahir, kekuatan yang kelak mengguncangkan tahta dan sejarah Jawa. Waktu berlalu, dan tanah Mataram yang dahulu berupa hutan belantara, kini berubah menjadi wilayah yang makmur dan tertata. Di bawah kepemimpinan Ki Ageng Pemanahan, Mataram tumbuh sebagai daerah yang kuat, disiplin, dan setia kepada kerajaan Pajang. Namun setelah sang tokoh wafat, arah sejarah mulai perlahan bergeser. Kepemimpinan Mataram kemudian dilanjutkan oleh putranya, Danang Sutawijaya. Ia tumbuh dalam tempaan kerasnya kehidupan hutan dan latihan keprajuritan. Sejak muda, Sutawijaya dikenal sebagai pemuda pemberani, cerdas, dan memiliki wibawa alami. Banyak prajurit menghormatinya, bukan karena jabatan, melainkan karena keteguhan sikap dan keberaniannya di medan latihan. Sebagai bentuk kesetiaan kepada Sultan Hadiwijaya, Danang Sutawijaya sering mengirimkan upeti dan pasukan bantuan ke Pajang. Hubungan antara Mataram dan Pajang tampak harmonis di mata banyak orang. Namun di balik ketundukan itu, Sutawijaya mulai menyadari besarnya potensi Mataram. Wilayahnya luas, rakyatnya setia, dan pasukannya terlatih dengan baik. Pada masa itu, Sutawijaya sering bertapa dan mencari petunjuk batin. Dalam keheningan malam dan sunyinya alam Mataram, ia merenungkan takdirnya.
Ia merasa bahwa dirinya tidak ditakdirkan hanya sebagai bawahan selamanya. Keyakinan itu tumbuh bukan semata ambisi, melainkan dorongan untuk membangun kekuasaan yang mandiri dan kuat. Sultan Hadiwijaya sebenarnya mengenal Danang Sutawijaya dengan baik. Ia melihat bakat besar dalam diri putra Ki Ageng Pemanahan itu. Namun kesibukan mengurus kerajaan membuat sang sultan tak sepenuhnya menyadari bahwa Mataram tengah tumbuh menjadi kekuatan baru. Pajang masih berjaya, tetapi tanda-tanda perubahan mulai terasa. Di Mataram, Sutawijaya memperkuat sistem pertahanan dan melatih prajurit dengan disiplin tinggi. Ia membangun pusat pemerintahan, mengatur wilayah, dan menanamkan loyalitas penuh kepada dirinya. Rakyat Mataram memandangnya sebagai pemimpin sejati, bukan sekedar adipati bawahan Pajang. Kabar tentang kekuatan Mataram perlahan sampai ke telinga para bangsawan Pajang. Sebagian menganggapnya sebagai benteng kerajaan, namun sebagian lain mulai merasa khawatir. Bisik-bisik tentang ambisi Danang Sutawijaya mulai terdengar, meski belum ada yang berani mengucapkannya secara terang-terangan. Bab ini menjadi awal bangkitnya kekuatan baru di tanah Jawa. Danang Sutawijaya berdiri di persimpangan takdir, antara kesetiaan dan ambisi, antara pengabdian dan kekuasaan. Di balik ketenangan Mataram, gelombang besar tengah bersiap mengguncang kerajaan Pajang. Sejarah pun perlahan bergerak menuju babak penentuan. Hubungan antara kerajaan Pajang dan Mataram yang selama bertahun-tahun terjaga mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan. Dari luar, semuanya tampak baik-baik saja. Upeti masih dikirim, utusan masih datang silih berganti, dan nama Sultan Hadiwijaya tetap disebut dengan hormat. Namun di balik ketenangan itu, kepercayaan perlahan memudar. Danang Sutawijaya semakin jarang menghadap ke Pajang. Alasannya beragam, urusan pemerintahan, keamanan wilayah, hingga persoalan rakyat. Sultan Hadiwijaya pada awalnya memaklumi, mengingat luasnya wilayah Mataram dan besarnya tanggung jawab yang diemban. Namun para bangsawan Pajang mulai merasakan keganjilan. Kekuatan Mataram yang terus bertambah tak lagi sekadar menjadi benteng, melainkan bayang-bayang ancaman. Di Mataram, Sutawijaya tak lagi menyebut dirinya sekadar adipati bawahan. Ia mulai memusatkan kesetiaan rakyat sepenuhnya kepada dirinya. Pasukan diperkuat, benteng diperbaiki, dan latihan perang semakin intens. Rakyat Mataram memandangnya sebagai pemimpin utama, bukan perpanjangan tangan Pajang. Sultan Hadiwijaya akhirnya memanggil Danang Sutawijaya ke Istana Pajang. Pertemuan itu berlangsung penuh ketegangan. Di pendopo kerajaan, Sultan Hadiwijaya menasihati Sutawijaya agar tetap menjaga kesetiaan. Ia mengingatkan bahwa Mataram berdiri berkat anugerah Pajang. Sutawijaya mendengarkan dengan kepala tertunduk, namun hatinya telah mantap pada jalan yang dipilihnya. Setelah pertemuan itu, hubungan keduanya tak lagi sama. Pajang mulai mengawasi gerak-gerik Mataram dengan lebih ketat. Sementara itu, Sutawijaya mempercepat persiapan, seolah tahu bahwa benturan tak bisa dihindari. Kesetiaan yang dulu menjadi fondasi, kini berubah menjadi jarak yang dingin. Kabar tentang ketegangan ini menyebar ke seluruh Jawa. Para adipati mulai menentukan sikap, bertahan di pihak Pajang yang telah lama berkuasa atau menunggu kebangkitan Mataram yang semakin kuat. Tanah Jawa berada di ambang perubahan besar. Sultan Hadiwijaya merasakan kegelisahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam doa malamnya, ia memohon petunjuk agar Pajang terhindar dari kehancuran akibat perpecahan. Namun usia dan kesehatan mulai melemahkannya. Sementara itu, Danang Sutawijaya justru berada di puncak kekuatannya. Retaknya kesetiaan ini bukan sekadar konflik dua pemimpin, melainkan pertarungan dua zaman. Pajang mewakili masa lalu yang berusaha bertahan, sementara Mataram membawa gelombang perubahan yang tak terbendung. Di balik sunyi malam Jawa, sejarah tengah menahan napas, menunggu saat ketika kesetiaan berubah menjadi perlawanan.
Awan gelap menggantung di langit Pajang, seolah menjadi pertanda berakhirnya sebuah masa kejayaan. Kerajaan yang dahulu berdiri kokoh di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya kini diliputi kegelisahan. Usia sang sultan semakin rentah dan kesehatannya kian melemah. Istana yang dulu ramai oleh musyawarah kini lebih sering dipenuhi keheningan. Wafatnya Sultan Hadiwijaya menjadi pukulan telak bagi kerajaan Pajang. Sosok pemimpin bijaksana yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan telah tiada. Tahta Pajang diwariskan kepada penerus yang tak memiliki wibawa sebesar pendahulunya. Persatuan yang selama ini terjaga perlahan runtuh, digantikan oleh perebutan pengaruh dan intrik di dalam istana. Kelemahan Pajang segera dimanfaatkan oleh Danang Sutawijaya. Dengan kekuatan Mataram yang telah dipersiapkannya selama bertahun-tahun, ia mulai mengambil langkah terbuka. Pasukan Mataram bergerak menaklukkan wilayah-wilayah yang sebelumnya setia kepada Pajang. Banyak adipati memilih bergabung dengan Mataram, melihat kekuatan Pajang yang kian melemah. Pajang mencoba bertahan. Pasukan kerajaan dikerahkan, namun semangat mereka tak lagi sekuat dulu. Tanpa kepemimpinan yang tegas, prajurit Pajang berperang dengan ragu. Sementara itu, pasukan Mataram bergerak dengan keyakinan dan strategi matang. Pertempuran demi pertempuran berakhir dengan kekalahan Pajang. Istana Pajang menjadi saksi kejatuhan tahta. Dentang senjata menggantikan lantunan doa, dan halaman istana yang dulu penuh kehidupan kini dipenuhi ketakutan. Kekuasaan Pajang runtuh bukan hanya karena kekuatan Mataram, tetapi juga karena rapuhnya persatuan dari dalam. Danang Sutawijaya akhirnya berdiri sebagai penguasa baru. Ia tak menghancurkan Pajang sepenuhnya, namun memindahkan pusat kekuasaan ke Mataram. Pajang kehilangan perannya sebagai pusat kerajaan, menjadi bagian dari sejarah yang perlahan memudar. Runtuhnya tahta Pajang menandai berakhirnya sebuah zaman. Kerajaan yang lahir dari kesetiaan dan kebijaksanaan harus menyerah pada gelombang perubahan. Dari puing-puing Pajang, Mataram bangkit sebagai kekuatan baru yang akan menentukan arah Jawa di masa mendatang. Bab ini bukan sekedar kisah kekalahan, melainkan pelajaran tentang kekuasaan yang tak dijaga dengan persatuan. Pajang jatuh bukan karena lemah sejak awal, tetapi karena lupa bahwa kesetiaan dan kebijaksanaan harus terus dirawat. Di bawah langit Jawa yang sama, sejarah melangkah maju, meninggalkan Pajang sebagai kenangan abadi dalam perjalanan panjang peradaban. Meski tahta kerajaan Pajang telah runtuh dan pusat kekuasaan berpindah ke Mataram, jejak kejayaannya tak serta-merta lenyap di telan waktu. Pajang memang tak lagi berdiri sebagai kerajaan besar, namun nilai, ajaran, dan warisan yang ditinggalkannya tetap hidup di tanah Jawa, mengalir dalam nadi sejarah dan budaya masyarakat. Rakyat Pajang perlahan menata kembali kehidupan mereka. Istana yang dulu megah, kini tak lagi menjadi pusat kekuasaan, tetapi tetap dihormati sebagai simbol masa lalu. Para bangsawan yang tersisa memilih jalan berbeda. Sebagian mengabdi pada Mataram, sebagian lain kembali hidup sebagai rakyat biasa. Tidak sedikit yang membawa serta ajaran Sultan Hadiwijaya tentang kepemimpinan yang adil dan rendah hati. Kerajaan Mataram yang bangkit di atas runtuhnya Pajang mewarisi banyak sistem pemerintahan dari pendahulunya. Tata administrasi, struktur wilayah, hingga pendekatan kepemimpinan yang melibatkan ulama dan tokoh adat merupakan peninggalan langsung dari Pajang. Tanpa fondasi itu, Mataram tak akan tumbuh sekuat dan secepat yang tercatat dalam sejarah. Dalam bidang keagamaan, warisan Pajang terasa semakin kuat. Islam yang berkembang di Jawa pada masa itu bukan Islam yang keras dan memaksa, melainkan Islam yang bersanding dengan budaya lokal. Cara inilah yang dahulu dijaga oleh Sultan Hadiwijaya dan kelak diteruskan oleh kerajaan-kerajaan setelahnya. Pesantren dan pengajian yang tumbuh pada masa Pajang menjadi akar kuat penyebaran ilmu dan nilai spiritual di tanah Jawa.
Tak hanya sistem dan ajaran, kisah Pajang juga hidup dalam cerita rakyat dan babat. Nama Jaka Tingkir disebut sebagai simbol kesetiaan dan kebijaksanaan. Kisahnya diceritakan dari generasi ke generasi menjadi pengingat bahwa kekuasaan sejati bukan tentang lama berkuasa, melainkan tentang nilai yang ditinggalkan. Di tengah perubahan zaman, Pajang menjadi jembatan sejarah antara Demak dan Mataram. Tanpa Pajang, peralihan kekuasaan di Jawa akan berlangsung lebih kacau dan penuh darah. Pajang hadir sebagai penyeimbang, menjaga agar transisi berjalan dengan arah dan tujuan. Danang Sutawijaya sendiri, meski dikenal sebagai pendiri Mataram, tak bisa dilepaskan dari bayang-bayang Pajang. Kekuatan yang ia bangun berdiri di atas warisan kesetiaan dan struktur yang telah diletakkan sebelumnya. Dengan demikian, Pajang tetap menjadi bagian penting dalam kejayaan Mataram. Bab ini menegaskan bahwa runtuhnya sebuah kerajaan bukan berarti lenyapnya pengaruh. Pajang mungkin telah kehilangan tahta, tetapi warisannya terus hidup dalam sistem pemerintahan, dalam nilai kepemimpinan, dan dalam ingatan kolektif masyarakat Jawa. Sejarah mencatat Pajang bukan sebagai kerajaan yang kalah, melainkan sebagai kerajaan yang meninggalkan makna. Waktu terus berjalan, dan tanah Jawa mengalami banyak perubahan. Kerajaan datang dan pergi, pusat kekuasaan berpindah, namun tidak semua kerajaan menghilang tanpa jejak. Kerajaan Pajang adalah salah satunya. Meski hanya berdiri dalam waktu yang relatif singkat, namanya tetap hidup dalam ingatan sejarah dan cerita rakyat. Pajang dikenang bukan karena luas wilayahnya, melainkan karena perannya sebagai penghubung dua zaman besar, Demak dan Mataram. Dari kekacauan Demak, Pajang lahir membawa ketertiban. Dari ketertiban itu pula, Mataram tumbuh dan bangkit menjadi kekuatan besar. Dalam perjalanan sejarah Jawa, Pajang adalah jembatan yang kokoh, meski akhirnya harus dilewati dan ditinggalkan. Nama Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya selalu disebut dengan penuh hormat. Ia bukan raja yang haus kekuasaan, melainkan pemimpin yang memahami arti amanah. Kepemimpinannya mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kebijaksanaan, keadilan, dan kemampuan meredam konflik. Nilai-nilai inilah yang membuat Pajang tetap dikenang, meski tahta telah lama runtuh. Dalam babat dan cerita tutur, Pajang sering digambarkan sebagai kerajaan yang tentram. Istana Pajang menjadi simbol musyawarah, tempat ulama dan bangsawan duduk sejajar untuk membicarakan kepentingan rakyat. Gambaran ini mungkin telah bercampur dengan legenda, namun justru disitulah kekuatannya. Pajang hidup tidak hanya sebagai fakta sejarah, tetapi juga sebagai kisah moral. Jejak Pajang masih bisa dirasakan dalam budaya Jawa. Tata pemerintahan, nilai kepemimpinan, hingga perpaduan antara Islam dan tradisi lokal adalah warisan yang terus bertahan. Bahkan ketika nama Pajang tak lagi disebut dalam peta kekuasaan, ruhnya tetap hadir dalam cara orang Jawa memandang kekuasaan dan kebijaksanaan. Kerajaan Pajang mengajarkan bahwa kejayaan tidak selalu diukur dari lamanya berkuasa. Kadang sebuah kerajaan hadir hanya untuk menata arah, menyiapkan jalan bagi masa depan. Pajang melakukan hal itu dengan caranya sendiri. Lahir dari kesetiaan, berjaya dalam kebijaksanaan, dan berakhir sebagai pelajaran sejarah. Kini Pajang tinggal dalam ingatan, dalam buku-buku sejarah, dan dalam cerita yang terus diceritakan ulang. Namun selama kisahnya masih dikenang, selama nilai-nilainya masih dipelajari, kerajaan Pajang sejatinya belum pernah benar-benar runtuh. Di bawah langit Jawa yang sama, sejarah terus berputar. Dan di antara lembar-lembar waktu itu, nama Pajang akan selalu memiliki tempatnya sendiri, sebagai kerajaan yang mungkin telah hilang dari kekuasaan, tetapi abadi dalam makna.
Terima kasih telah mendengarkan cerita di Naninu Story hingga akhir. Jika kamu menikmati kisah ini, jangan lupa tinggalkan dukunganmu dengan menyukai, berkomentar, dan berlangganan. Sampai jumpa di cerita Nusantara berikutnya.